Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Dan di depan saya sekarang udah kehadiran satu buah smartphone Android yang belakangan ini guys bisa dibilang itu lagi rame banget ya diperbincangkan di media sosial. Apalagi kalau bukan smartphone terbarunya Realme, yaitu Realme C55. Smartphone ini tuh kabarnya guys kenapa bisa rame, karena membawa satu buah fitur yang awalnya atau sebelumnya cuma bisa kalian temuin di smartphone dari brand buah-buahan, yang notabene itu adalah brand kelas premium guys. Tapi buat kalian yang mungkin ketinggalan informasinya sebenarnya fitur apa yang dibawa oleh Realme C55 ini, pastiin kalian nonton video ini dari awal sampai akhir supaya kalian bisa tahu informasinya. Nah, sebelum kita buka boxnya, seperti biasa kita bahas dari packaging boxnya. Sebetulnya desainnya masih sama-sama aja dengan Realme C series yang sebelum-sebelumnya guys. Masih didominasi dengan warna kuning yang agak orange-orangean dengan dimana di bagian atas ada ketulis kualitas terdepan. Di bagian tengahnya ada ketulis C55, di bagian bawah ada logo Realme. Di bagian atas nih kosong aja atau polos aja, nggak ada apa-apa. Di bagian bawah juga sama aja. Di sebelah kiri ketulis Realme C55 dan di sebelah kanannya ada logo Realme yang gede kayak gini guys. Nah, lanjut ke bagian belakang boxnya. Seperti biasa di sini ada beberapa highlight dari key selling point Realme C55 ini guys. Dimana yang pertama ketulis untuk kamera utamanya atau main kameranya ini punya resolusi 64 megapiksel. Kapasitas baterainya 5000 mAh, kemudian luas layarnya 6,72 inci, punya refresh rate 90 Hz. Ini lumayan terkejut ya guys, bisa dibilang upgrade dari seri Realme C series yang sebelumnya. Kalau nggak salah yang terakhir kita bahas itu di channel ini adalah yang seri C25S-nya guys ya. Dan ini memang kerasa banget upgrade dari segi layarnya. Dan untuk resolusinya sendiri ini Full HD+, kemudian untuk pengisian dayanya juga ini udah 33 watt super fast charge. Dan selanjutnya untuk ketebalan bodinya ini 7,89 mili, dan untuk chipsetnya dia pakai MediaTek Helio G88. Dan untuk varian warna yang saya pegang adalah hitam malam atau bisa dibilang kalau nggak salah namanya tuh Rainy Night kayak gitu ya guys ya. Dan untuk varian RAM-nya sendiri ini adalah varian RAM yang 8/256 GB. Dan sebetulnya ada dua yang disediain oleh Realme ya, ada yang 6/128 GB yang infonya itu harganya dibanderol di 2,4 jutaan aja alias 2,399 juta gitu guys. Dan untuk varian RAM tertingginya yang kita pegang ini yaitu 8/256 GB bisa kalian dapatkan dengan harga 500.000 lebih mahal pastinya, dan itu di 2,899 juta. Dan kalau misalkan kalian tertarik seperti biasa nanti link pembeliannya saya cantumin di kolom deskripsi guys. Oke, kita langsung aja buka boxnya ya, karena saya juga udah penasaran banget ini sebenarnya seperti apa sih ini Realme C55. Oke ya, yang pertama kita temukan di bagian dalam boxnya ini seperti biasa ada kompartemen lagi, satu buah kotak yang kalau kita buka ya ini ada ketulis Let's Embrace a New Journey ya. Di bagian sini juga ada tulisan lagi sebenarnya ya, masih sama lah dengan desain-desain kotak yang sebelum-sebelumnya guys. Ini ada Hey welcome to Realme Family gitu. Di bagian pertama kita menemukan satu buah slot SIM tray, kemudian di bagian sini ada satu buah jelly case bening yang ukuran bumper kameranya ya atau lubangnya ini gede banget gini guys. Dan ada satu buah kartu garansi dan ada buku petunjuk penggunaan seperti ini. Dan gak ada apa-apa lagi. Kemudian kalau kita cek di bagian sini, ini smartphone ya guys, kita singkirin dulu. Dan ini ada satu buah kabel charger dan ini pastinya sudah Type C ya seperti ini. Nah, dan satu buah kepala chargernya yang pastinya ini udah Superfook 33 watt. Nah, ini ada ketulis seperti ini guys. Nah, untuk smartphone ya ini kita coba buka dulu plastiknya guys ya. Nah, kita lihat sama-sama seperti apa desain warna hitamnya. Ya, seperti ini guys. Oh, wow, ini cakep ya guys, karena punya aksen bener-bener kayak ada rintik-rintik hujan gitu guys. Ini kalau kita deketin kayak gini kelihatan nggak? Nah, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kalau kita lihat di bagian bumper kameranya sini tuh ada dua buah ring kamera yang tentu aja di lensa kamera utamanya di bagian atas punya resolusi 64 megapiksel. Kemudian di bagian bawahnya ini kalau nggak salah tuh lensa kamera monokrom ya guys ya. Nggak tahu deh ini gunanya buat apa ya. Dan resolusinya cuma 2 megapiksel aja. Selanjutnya ini ada satu buah LED flash, kemudian ketulis juga di bagian bawahnya 64 megapiksel AI kamera. Di bagian sini ada ketulis logo Realme yang di emboss ya di bagian sini. Kemudian di bagian frame atas ini kalau kita lihat sepertinya polos aja, nggak ada apa-apa guys, nggak ada lubang mikrofon juga. Di bagian sisi kanan,
seperti ini. Ini ada satu buah tombol volume up dan down, kemudian ada tombol power juga yang merangkap sebagai sensor sidik jari juga di bagian sini. Kemudian di bagian bawahnya ada satu buah grill speaker, port charger USB Type-C, lubang mikrofon, dan masih disediakan satu buah port jack audio 3,5 mm. Dan selanjutnya di sebelah kiri ini cuma ada satu buah slot SIM tray aja guys, yang kalau kita cek ini harusnya triple slot ya guys, dan kabarnya ini bisa menampung memori micro SD up to 1 TB. Nah, seperti ini guys untuk slot SIM tray-nya. Dan ini ada seal karetnya juga. Ini aman lah ya kalau nggak sengaja ketumpahan air. Oh ya, untuk di bagian layarnya juga ini udah dipakein anti gores guys. Jadi kalian nggak perlu pusing cari screen protector lagi karena udah disediakan langsung tertempel di smartphone-nya. Dan untuk lensa kamera depannya ini punya konfigurasi kamera di 8 megapiksel. Oke, kalau gitu seperti biasa kita coba nyalain dulu smartphone-nya, kita setting-setting dan kita install beberapa aplikasi, nanti kita balik lagi guys. Yuk. Oke, jadi ini dia guys tampilan layar awal dari smartphone Realme C55-nya. Nah, untuk aplikasi bloatware-nya sendiri ini saya hitung tadi tuh lumayan banyak ya, ada sekitar 14-15an aplikasi bloatware gitu. Cuman di sini ada satu hal yang menarik perhatian saya. Sebenarnya ada dua hal yang menarik perhatian saya. Karena di antara aplikasi 15 aplikasi bloatware tadi itu ada aplikasi pinjol Finmart seperti ini dan satu buah game Hex Domino. Menurut kalian apakah ini perlu, atau menurut kalian apakah ini cukup bijak disediakan di awal-awal kita nyalain smartphone-nya? Coba ya kalian tulis di kolom komentar yang ada di bawah dan coba berikan saran. Siapa tahu Realme menonton video ini dan akan membaca respon-respon kalian apakah positif atau negatif nantinya. Ya walaupun sebetulnya guys ini tuh bisa kita uninstall secara manual ya kayak gini untuk dua aplikasi yang menurut saya mengganggu tadi. Cuman buat saya akan jauh lebih bijak kalau Realme atau pihak Realme itu nggak perlu menyertakan dua aplikasi tadi. Tapi ya nggak tahu ya apakah mereka itu memang ada kerja sama partnership kayak gitu atau enggak, ya itu pihak Realme yang tahu lah. Tapi ya tolong ya coba buat kalian yang nonton video ini tulis di kolom komentar yang di bawah gimana tanggapan kalian soal dua aplikasi tadi. Nah, yang berikutnya guys, di sini seperti biasa ya sebelum kita panjang lebar bahas yang lain, ini biasanya cukup banyak dipertanyakan soal memori penyimpanan yang terpakai di awal-awal kita nyalain smartphone-nya. Jadi sebelum setting, sebelum install aplikasi maupun update, ini berapa yang terpakai. Dan saya tadi screenshot, ini yang terpakai totalnya sebanyak 30,5 GB. Yang kalau sistemnya doang ini cuma di 18,2 GB. Jadi ya tergolongnya itu cukup rendah ya untuk penggunaan memori penyimpanan internalnya di bagian sistemnya tadi. Dan ini kalau kalian udah aktifkan jaringan sinyal WiFi akan ada atau muncul 41 aplikasi yang perlu kalian update di Play Store. Dan kalau kalian udah update semua ya dan kemudian kalian install di sini saya tadi udah install aplikasi Antutu Benchmark dan juga game PUBG Mobile, itu akan memakan memori kalian dengan total, kita coba lihat ya. Nah, sekarang totalnya menjadi naik guys di angka 40,5 GB. Jadi kalau kalian udah update semua isi di dalam Play Store tadi dan install dua aplikasi yang saya sebutkan tadi, ini akan naik menjadi 40,5 GB. Jadi naik sekitar 10 GB-an gitu ya. Nah, kemudian hal yang perlu kalian ketahui juga, ini ketika kita menginstal beberapa aplikasi di Play Store, masih ditemukan iklan guys ya. Walaupun menurut saya nggak terlalu mengganggu ya, karena cuma iklan banner gitu doang. Tapi ini sebagai contoh aja, karena sengaja saya sisakan untuk di bagian video ini supaya kalian bisa lihat. Ini kita coba install lewat Play Store guys. Nanti kita lihat pas udah selesainya seperti apa yang saya maksud iklannya. Nah, seperti ini guys untuk iklannya. Jadi ketika kalian selesai menginstal aplikasi di Play Store, dia akan muncul iklan banner seperti ini. Dan ini tuh terjadi ketika kalian update 41 aplikasi tadi guys. Jadi selesai penyiapan, kan biasanya ada penyiapan aplikasi gitu, ini akan selalu muncul. Yang mana menurut saya ini akan sangat mengganggu ya sebetulnya. Ini sayang banget sih Realme. Jadi ya menurut saya sangat disayangkan lah ya iklan seperti itu masih sering kali muncul ketika kita install aplikasi di Play Store. Nah, yang berikutnya di sini
sini saya mau nunjukin ke kalian untuk skor AnTuTu benchmarknya sendiri dari chipset MediaTek Helio G88-nya tadi. Nggak tahu kenapa guys, di smartphone yang saya pegang ini mendapatkan skor di angka 210 ribuan aja. Di 211 ribuan aja. Yang seharusnya MediaTek Helio G88 itu setahu saya masih bisa sanggup ya mendapatkan di angka 250 ribuan gitu. Tapi nanti bakal saya coba lagi, mungkin akan saya kasih tahu ke kalian di video reviewnya. Jadi ya ini hanya untuk impresi awal aja untuk skor AnTuTu benchmarknya. Nah, untuk sensor-sensornya sendiri seperti tadi ya, kita udah install aplikasi sensor boxnya. Kita coba lihat sama-sama guys, apakah sensor-sensornya ini lengkap atau enggak. Ya, untuk sensornya sendiri ini syukurnya sangat lengkap ya guys. Sensor cahaya ada, sensor orientasi ada, dan sensor magnet juga ada. Jadi buat kalian yang pengen tracking GPS gitu, kalian nggak perlu khawatir kayak kesasar gitu ya, karena ini penunjuk arahnya udah pasti akurat guys. Dan untuk sensor giroskopnya ini sendiri, ini sayangnya dia bukan hardware tapi melainkan dia giro virtual ya, jadi bukan yang hardware gitu. Yang otomatis kayaknya kalau dipakai buat main game PUBG Mobile gitu bakalan kerasa delay guys. Nah, yang berikutnya di sini saya udah install juga aplikasi multi touch tester ya guys, buat kita lihat berapa support jari yang bisa kita sentuh di atas bagian layarnya. Ini kita coba tes ya, apakah bisa support 10 sentuhan jari atau cuman 5 aja guys. Kita lihat. Nah, ini nice banget ya, masih bisa kita sentuh di 10 jari. Sebetulnya nggak terlalu penting guys, tapi akan sangat baik, bisa dibilang ya nice to have lah kalau kita bisa menyentuh 10 jari di bagian atas layarnya sini. Oke, sekarang kita coba tes sebentar ya untuk mainin game PUBG Mobile. Kita lihat performanya seperti apa, dan untuk settingan grafisnya dan juga giroskopnya seperti apa, nanti kalian bisa lihat sendiri. Nah, sekarang kita udah masuk ke dalam game PUBG Mobile-nya guys, dan kita coba setting dulu ya sebentar. Kita lihat settingan grafisnya. Ya, ini mentok di grafis SD High dan yang smooth ultra aja. Dan untuk giroskopnya sendiri ini kita coba nyalain ya, atau kita aktifkan, dan kita lihat apakah sensitif. Ya, ini beneran virtual zero ya guys, jadi nggak begitu akurat, bahkan cenderung random ya gerakannya. Jadi ya buat kalian yang pengen main game PUBG, saya saranin nggak usah aktifin fitur giroskopnya. Oke, kita coba tes main sebentar ya di Team Deathmatch ini guys. Kita lihat apakah cukup enak atau enggak. Ini main tembak aja, udah tahu lagi ngobrol juga. Oke, kita perhatikan. Oke, ini lumayan responsif ya untuk layar sendiri, jadi langsung nyangkut ketika kita pakai. Oke, mungkin sayanya aja yang kurang jago guys. Kita coba tes sekali lagi. Tapi sejauh ini oke ya, nggak ada delay atau framing gitu ya, stuttering gitu nggak ada. Ini aman banget. Jadi ya saya rasa memang untuk chipset MediaTek Helio G88 itu masih cukup powerful lah kalau misalkan dipakai game main game PUBG Mobile kayak gini. Oh ya, buat kecepatan baca sensor sidik jarinya seperti yang kalian lihat guys, ini tuh udah terbilang cepat dan akurat ya, jadi no komplain soal ini. Dan seandainya jari kalian itu dalam kondisi basah ya, kalian juga bisa memanfaatkan fitur keamanan dari Face Unlock ya, yang buat kecepatan yang bacanya juga buat saya ini nggak ada komplain, udah bagus dan udah terbilang akurat juga. Nah, sekarang saya mau nunjukin ke kalian fitur yang lagi rame dibahas nih guys, alias yang bikin Realme C55 ini tuh jadi omongan banyak orang nih. Nah, ini dia fiturnya guys, kalian bisa perhatikan baik-baik seperti ini ya. Loh. Ini tuh namanya fitur mini kapsul guys, dan ini adalah smartphone Android pertama yang menggunakan fitur seperti ini built-in di dalam softwarenya. Fitur ini tuh bisa kalian temukan di bagian Realme Lab-nya ya guys ya. Jadi kalau kalian beli smartphone ini, kalian bisa cek di bagian Realme Lab di bagian pengaturan yang paling bawah. Di bagian sini ya. Ini kepencet Google lagi, sorry. Nah, di bagian sini kalian bisa lihat di bagian Realme Lab, dan di sini ada ketulis kapsul mini di bagian ketiga. Nah, kalian bisa lihat seperti ini. Sebenarnya secara default dia udah aktif, jadi kalian nggak perlu aktivasi manual ya. Jadi ya tinggal pakai aja gitu. Cuman sayangnya ini masih terbatas di bagian pengecasan aja guys. Cuman katanya atau kabarnya ini bakalan mendapatkan fitur tambahan kayak langkah kaki gitu ya, untuk menghitung berapa langkah kaki kalian. Dan satu buah fitur lagi saya lupa, dan itu bakalan tersedia di next update softwarenya guys. Dan yang menarik dari Realme C55 itu adalah smartphone dengan kelas entry level, tapi udah mendapatkan
versi Android 13 dengan Realme UI paling barunya juga, yaitu Realme UI versi 4. Yang kabarnya ini juga mendapatkan upgrade software ya guys, atau bisa dibilang mendapatkan jaminan update software selama 2 tahun atau 3 tahun gitu guys. Mungkin buat kalian yang tahu pastinya, kalian coba juga bantu tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oh ya, saya mau coba sedikit aja ya buat ngasih sampel fotonya, karena di luar ini lagi hujan guys, jadi mungkin saya foto di dalam ruangan aja seperti ini. Untuk hasil fotonya kita coba cepret ya. Dan satu lagi buat ngukur tingkat fokusnya, ini pakai SIM tray ejector ya, seperti ini. Oke, mungkin itu aja untuk sampel foto yang bisa saya kasih ke kalian lewat kamera 64 megapikselnya. Karena belakangan itu lagi hujan banget guys. Lagi sering hujan, jadi agak susah gitu buat ngambil sampel-sampel foto di luar. Jadi ya mohon dimaklum lah. Ya, jadi guys, saya rasa cukup kayak gitu dulu aja video unboxing soal smartphone Realme C55-nya ini. Dan untuk impresi awal saya soal HP ini itu bisa dibilang sangat memuaskan ya guys. Mengingat untuk di varian tertingginya itu range harganya masih di bawah 3 jutaan alias 2,9 juta kurang 1000. Kalian itu bisa dapetin berbagai macam fitur terbaru yang bisa kalian dapatkan hanya di Realme C55 ini. Selain fitur mini kapsul tadi, kalian juga bisa mencoba experience penggunaan fitur 360 derajat NFC yang diklaim Realme itu nggak sebatas di bagian tengah ke atas dari bodi smartphone belakangnya guys. Jadi kalian mau tap di bagian sini, jadi dia harusnya sih masih dapat, walaupun saya belum coba juga ya guys ya. Tapi paling nggak ini ada fitur yang ditawarkan, fitur terbaru yang ditawarkan dari Realme buat kalian cobain guys. Dan fitur-fitur lain yang buat kalian yang mungkin sebelumnya pernah coba Realme C series yang seri sebelumnya, ini kalian bakal mendapatkan upgrade seperti pengecasan atau pengisian daya cepatnya tadi udah Super VOOC 33 watt dan mendapatkan kualitas layar yang menurut saya oke di kelas harganya. Nah, gimana menurut kalian guys? Apakah kalian setuju dengan pendapat impresi awal saya tadi? Kalian coba tulis aja di kolom komentar. Atau buat kalian yang punya pertanyaan atau sesuatu yang bisa jadi bahan kita buat bahas review ke depannya, kalian tinggalin juga di kolom komentar yang ada di bawah guys ya. Nah, sebelum saya tutup videonya, seperti biasa ya, kalau ngerasa video unboxing ini kalian suka, jangan lupa diklik tombol like-nya guys, diklik banyak-banyak ya, jangan lupa, dan di-share ke teman-teman kalian kalau ngerasa video kita kali ini bermanfaat. Soal gitu, sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi di video unboxing berikutnya guys. Keren.